Suami terakhir. Bab 6416 Bab 6420 Bab 6416 Shirley. Oh. Melihat adegan ini, Lynelle dan Jillian keduanya berseru dan bergegas dengan cepat. Pada saat ini, Penatua ke-6 ingin mengejar Penatua pertama, tetapi sudah terlambat. Dia menghela nafas dengan enggan, dia berbalik dan berjalan cepat untuk memeriksa situasi Shirley. Murid-murid di sekitarnya berdiri di sana satu persatu, saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Di hati para murid ini, mereka telah mengenali Penatua Agung sebagai Master Sekte, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Penatua Agung akan melarikan diri menuruni gunung dengan putus asa pada saat-saat terakhir. Segera, setelah Penatua ke-6 dan Lynelle memeriksa situasi Shirley, mereka semua menghela nafas lega. Mereka jelas merasa bahwa Shirley terlalu lemah dan pingsan dalam keadaan koma, tidak mengancam jiwa. Apa yang tidak bisa mereka pahami adalah bagaimana senior misterius itu membuat Shirley lebih kuat barusan. Selama tidak ada bahaya bagi kehidupan. Pada saat ini, Jillian bereaksi dan berkata dengan lembut kepada Lynelle. Kirim Shirley kembali ke kamar. Aku akan menyiapkan obat penyembuhan untuknya. Setelah beberapa saat, dia akan baik-baik saja. Lynelle mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Penatua Ji. Di antara para penatua, hanya Jillian yang mengerti keterampilan medis. Dia berkata bahwa Shirley baik-baik saja, artinya, dia baik-baik saja. Jillian tersenyum ringan. Master Sekte sangat sopan. Meskipun dia memiliki kepribadian yang kesepian dan dingin, dia sangat menghormati Ye Wenhai. Ye Wenhai ingin Lynelle mengambil alih sebagai kepala sekte, dan dia secara alami mendukungnya. Lynelle mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Penatua ke-6 juga pulih, berjalan dengan cepat, dan mengambil surat wasiat yang telah dibuang Drake sebelumnya. Detik berikutnya, Penatua ke-6 menatap sekeliling perlahan, dan berkata dengan dingin kepada murid-murid di sekitarnya. Penatua pertama mencuri perintah giok Master Sekte, tercela dan tak tahu malu, dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Master Sekte. Surat wasiat ini ditulis oleh Master Sekte sendiri, jadi Penatua Li adalah Master Sekte yang sebenarnya. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa berdiri. Kata-katanya tidak keras, tetapi mengejutkan penonton. Merasakan aura kuat dari Penatua ke-6, para murid yang hadir saling memandang, tidak ada yang berani keluar dan menentang. Sangat bagus. Melihat adegan ini, Penatua ke-6 mengangguk dan berkata dengan nada dingin. Karena tidak ada yang keberatan, mengapa kamu tidak datang untuk menemui Master Sekte? Astaga! Mendengar ini, beberapa murid yang berdiri di depan buru-buru berlutut ke arah Lynelle dan berteriak serempak. Murid memberi hormat kepada Master Sekte. Melihat ini, murid-murid lain yang masih ragu-ragu semua berlutut dan berteriak serempak. Temui penjaga gerbang. Ini. Melihat adegan ini, Lynelle menggigit bibirnya dengan erat, suasana hatinya sangat rumit. Aku tidak mau. Dia selalu enggan menjadi Master Sekte. Dia berjanji pada Jillian dan Penatua ke-6, dan itu bijaksana. Tepat sebelum dia bisa selesai berbicara, Penatua ke-6 tersenyum dan berkata, ini adalah perintah terakhir dari mantan ketua sekte, dan itu diterima dengan baik, jadi jangan tunda. Ya. Ketika kata-kata itu jatuh, Jillian juga berjalan dan berkata, Tuan Yaman tidak lagi di sini. Kami para tetua, tewas dan terluka, jika Anda tidak mengambil alih situasi keseluruhan, gerbang terang bulan akan lebih kacau. Merasakan harapan di mata Jillian, Lynelle menghela nafas panjang dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Dengan mengatakan itu, Lynelle mengangkat tangannya ke murid-murid di sekitarnya. Semuanya, bangun. Bersihkan tempat kejadian dulu, dan bawa murid yang terluka ke bawah untuk berkultivasi. Ya, Master Sekte. Mendengar perintah itu, para murid menjawab serempak, dan kemudian membantu murid yang terluka itu turun.
Shirley juga dikirim kembali ke halaman kecil oleh beberapa murid perempuan untuk berkultivasi. Omong-omong, ada juga Darren. Pada saat ini, Lynel memikirkan sesuatu, dan buru-buru menyapa Penatua ke-6 dan Jillian. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Darren. Mari kita lihat. Ketika kata-kata itu jatuh, Lynel dengan cepat bergegas ke arah pelarian Daryl. Penatua ke-6 dan Jillian saling memandang, tanpa ragu-ragu, mereka menyapa puluhan murid dan mengikuti di belakang. Segera, setelah memasuki hutan, semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Terutama Lynel dan Jillian, wajah mereka sangat merah. Bab 6417. Mereka melihat bahwa di hutan di depannya, Drake dan lusinan murid laki-laki benar-benar tidak terhalang. Semuanya ditutupi dengan warna merah menyala, jatuh ke tanah dan terus-menerus gemetar. Itu seperti dirasuki setan. Di tempat yang tidak jauh, Alicia berdiri tak bergerak, dengan ekspresi rumit. Ini. Karena terkejut, wajah Lynel memerah sangat merah, dan dia dengan cepat menoleh. Apa yang terjadi? Drake dan orang-orang ini, bukankah mereka mengejar Darren? Mengapa mereka ada di sini, dan mereka masih? Wajah Jillian juga memerah, dia menarik napas dalam-dalam saat itu, dan berkata untuk menyembunyikan rasa malunya. Mungkin senior misterius itu yang melakukannya. Situasi saat ini sangat sulit untuk dijelaskan. Lagi pula, Darren hanyalah orang biasa, dan tidak mungkin memperlakukan Drake dan yang lainnya dengan begitu menyedihkan. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa senior misterius itu bergerak. Mendengar ini, Lynel mengangguk, dan kemudian mengarahkan pada murid-murid di belakangnya. Pergi dan keluarkan mereka. Ya, Master Sekte. Mendengar perintah itu, para murid menuruti dan dengan cepat mendekati hutan, bersiap untuk mengeluarkan Drake dan yang lainnya, tetapi setelah masuk, mereka semua tersesat. Pada saat ini, para murid tercengang menemukan bahwa pohon-pohon di sekitarnya tampak hidup. Tidak peduli bagaimana mereka berjalan, akan selalu ada beberapa pohon di depan mereka. Drake dan yang lainnya tidak jauh, tetapi mereka tidak bisa mencapai mereka. Ini. Melihat ini, tubuh Jillian bergetar dan dia hanya bisa berkata, "Apakah ini formasi?" Saat berbicara, Jillian melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa beberapa pohon di hutan terputus, tampaknya dimasukkan secara acak di sana. Tetapi jika Anda mengamati dengan cermat, tampaknya ada beberapa keteraturan. Formasi. Lynel mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sepertinya senior misterius itu benar-benar melakukannya. Setelah mengatakan itu, Lynel berpikir sejenak, dan berteriak pada para murid yang terjebak dalam formasi. Jangan panik, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan kalian sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Lynel berjalan perlahan ke arah Alicia dan bertanya dengan lembut. Apa yang terjadi dengan mereka? Alicia ini, yang datang bersama Drake dan yang lainnya, pasti tahu sesuatu. Titik akupuntur Alicia disegel dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia mendengar pertanyaan Lynel, dia berkata dengan dingin dan arogan. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Pada saat ini, Alicia tidak tahu bahwa Penatua pertama melarikan diri dari gunung, dan seluruh gerbang terang bulan sudah berada di bawah kendali Lynel. Melihat sikapnya, Lynel mengerutkan kening. Plak. Pada saat ini, Jillian berjalan dengan wajah dingin, mengangkat tangan gioknya dan menamparkan Alicia dengan keras. Dengan suara renyah, Alicia menjerit lembut dan hampir jatuh. Anda. Detik berikutnya, Alicia bereaksi dan menatap tajam ke arah Jillian. Jika kamu berani memukulku, Master Sekte tidak akan membiarkanmu pergi. Di alam bawah sadarnya, dia juga mengandalkan dukungan dari Penatua Agung. Jillian mendengus dingin. Jika kamu berani bersikap kasar kepada Master Sekte, memukulmu itu ringan. Mengandalkan bantuan Penatua kedua, Alicia sombong dan arogan di gerbang gunung. Jillian tidak bisa terbiasa untuk waktu yang lama.
Dia hanya mempertahankan statusnya sebagai penatua dan tidak pernah peduli padanya. Master Sekte. Mendengar kata-kata Jilian, tubuh Alicia bergetar, dan dia sedikit terkejut. Setelah itu, Alicia memandang Lynel tanpa sadar, dengan tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Penatua Ji memanggilnya Master Sekte, mungkinkah situasinya telah dikendalikan oleh mereka? Kamu tidak perlu menebak. Melihat perubahan ekspresinya, Jilian berkata dengan dingin. Rencana penatua pertama telah terungkap, dan dia telah terluka dan melarikan diri. Sekarang seluruh gerbang terang bulan telah menghormati penatua Li sebagai Master Sekte yang baru. Kamu kasar kepada Master Sekte barusan, jangan katakan memukulmu, bahkan membunuhmu seharusnya benar. Ini. Pada saat ini, hati Alicia bergetar saat dia melihat Lynel. Pikirannya berdengung dan kosong. Penatua pertama melarikan diri, dan dia menjadi Master Sekte baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seluruh situasi di bawah kendali kuat dari Penatua Agung? Bagaimana tiba-tiba menjadi seperti ini? Alicia. Pada saat ini, bibir merah Lynel terbuka sedikit, dan dia bertanya lagi. Apa yang terjadi barusan? Katakan dengan jujur, dan saya akan menganggapnya enteng. Bab 6418. Saat mengatakan ini, nada bicara Lynel lembut, tetapi memberikan aura yang tak tertahankan kepada orang-orang. Dalam keadaan seperti itu, Alicia tidak berani menjadi sombong, alisnya turun, dan dia menjawab dengan hati-hati. Ya, itu karena Darren. Dia menjebak Drake dan yang lainnya. Selanjutnya, saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat Drake dan yang lainnya menjadi gila dan meletakkan pakaian mereka satu persatu. Dalam 2 menit berikutnya, Alicia menjelaskan situasinya secara rinci. Pada akhirnya, Alicia berbisik. Begitulah situasinya. Apakah itu Darren? Mendengar kata-kata ini, baik Lynel dan Jilian terkejut dan tercengang. Drake dan orang-orang ini semua terperangkap oleh Darren. Tidak bisa dipercaya. Tetapi memikirkan kembali dengan hati-hati tentang narasi Alicia, dia tidak melihat dengan jelas pada saat itu, bagaimana tepatnya Darren menjebak Drake dan yang lainnya, dan bagaimana hal itu membuat mereka merobek pakaian mereka seperti orang gila. Ini agak menarik. Akhirnya, setelah keheningan selama beberapa detik, Jilian memimpin dalam bereaksi, memandang Lynel dan berkata, Master Sekte, melihat situasinya, seharusnya senior misterius yang diam-diam menembak dan membantu Darren. Di alam bawah sadarnya, karena apa yang dikatakan Alicia tidak jelas, di bawah analisis, dia merasa bahwa kemungkinan senior misterius itu masih tinggi. Lagi pula, Darren hanyalah orang biasa, bagaimana mungkin menjebak begitu banyak orang-orang Drake? Mendengar analisis Jilian, Lynel juga mengangguk. Dia juga tidak percaya bahwa Darren bisa bertarung seperti ini. Memikirkan hal ini, Lynel melirik Alicia dan berkata, bawa dia kembali dulu. Para murid ini, mari kita cari cara untuk menyelamatkan mereka. Formasi di hutan di depannya begitu misterius sehingga Lynel tidak berani menerobos dengan gegabah, jadi dia hanya bisa membawa Alicia kembali dan membuat rencana. Jilian mengangguk, dan segera kembali ke aula gerbang gunung bersama Lynel dan membawa Alicia. Di sisi lain, di kaki gerbang gunung gerbang terang bulan. Sementara penatua pertama melarikan diri ke depan dengan cepat, dia melihat kembali ke jalan gunung di belakangnya, dan menemukan bahwa tidak ada yang mengejarnya, dan hatinya diam-diam rileks. Akhirnya, di sebuah hutan di kaki gunung, penatua pertama berhenti dan bersandar di pohon untuk mengambil napas. Sial, di mana pria misterius itu? Ketika dia beristirahat, penatua agung memikirkan situasi sebelumnya, dan hatinya penuh dengan kemarahan dan keraguan. Pertama, di alam rahasia, dia membantu Lynel dan yang lainnya 2 kali, tapi barusan, dia benar-benar menggandakan kekuatan Shirley. Oh! Tepat ketika penatua pertama memikirkan hal ini, suara sinis tiba-tiba datang dari samping. Kemudian,
seorang pria tampan dan bergaya muncul dari balik pohon sambil tersenyum. Pria itu menatap mata Penatua pertama, penuh ejekan dan ejekan. Itu adalah Daryl. Melihat Daryl, wajah Penatua pertama langsung berubah muram. Kamu tidak mati. Ketika dia berbicara, Penatua pertama sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Drake telah membawa puluhan murid elit sebelumnya, begitu banyak orang sudah cukup untuk bersantai menyiksanya. Hanya saja saya tidak pernah berharap bahwa anak ini akan baik-baik saja dan tidak terluka. Untuk sesaat, Penatua pertama memandang Daryl dari atas ke bawah, dan samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hehehe. Merasakan kemarahan Penatua pertama, Daryl tersenyum sedikit, dengan sikap sinis. Murid bodohmu, yang dipermainkan olehku sebelumnya, bahkan jika dia membawa lusinan pembantu, mereka bukan lawanku. Nadanya santai, tapi tidak dipertanyakan lagi. Hoh. Mendengar ini, Penatua pertama mengambil napas dalam-dalam, dan dia yakin bahwa Daryl bukan masalah kecil di depannya, dan segera berkata dengan dingin. Siapa kamu? Mampu melarikan diri di bawah pengejaran puluhan orang-orang Drake jelas bukan orang biasa. Mendengar pertanyaan itu, Daryl menghela nafas dan menggelengkan kepalanya pada Penatua Agung. Dengan IQ-mu, apakah kamu masih ingin menjadi kepala gerbang terang bulan? Ini benar-benar mengkhawatirkan. Setelah berbicara, wajah Ye berangsur-angsur menjadi serius, dan dia mengucapkan kata demi kata. Di alam rahasia, kamu melarikan diri di depan mataku 2 kali sebelumnya, dan kamu melupakannya begitu cepat. Tapi kali ini, kamu sulit untuk terbang. Karena identitasnya, Daryl melewatkan beberapa kesempatan untuk membunuh Penatua Agung. Tetapi sekarang, tidak ada orang ketiga di sekitarnya, dan Daryl tidak khawatir. Bab 6419. Anda. Kata terakhir jatuh, wajah Penatua pertama berubah, menatap Daryl, suaranya bergetar. Kamu, apakah kamu orang misterius di alam rahasia? Memikirkan kematian tragis Penatua kedua pada waktu itu, Penatua pertama bergidik. Kekuatan pria misterius ini bukanlah masalah sepele. Dia bisa membunuh Penatua kedua dalam satu gerakan. Jika dia bertarung nanti, dia tidak akan menjadi lawan sama sekali. Melihat bahwa dia akhirnya mengerti, Daryl tertawa kecil. Ya, ini aku. Jika kamu mengetahui situasinya, kamu akan berkultivasi dengan biayamu sendiri, dan bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke gerbang terang bulan di masa depan, dan aku akan mengampuni kehidupanmu. Penatua Agung ini sangat tercela, dan tidak sayang untuk mati 100 kali, tetapi Daryl takut tangannya kotor, jadi dia memberinya kesempatan untuk hidup. Apa? Berkultivasi dengan biaya sendiri. Mendengar kalimat ini, hati Penatua pertama bergetar. Pada saat itu, kakinya lemah, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam, dan hatinya penuh dengan keengganan. Sebelumnya di alam rahasia, saya berada dalam kesulitan besar dan selamat, dan saya memperoleh latihan dan pil obat gerbang peri giok, dan akhirnya menembus kekuatan. Pasti ada yang salah. Pada saat ini, Penatua pertama bergumam dalam hatinya, menatap Daryl lagi, dan berkata dengan wajah muram. Anak baik, kamu berani menggertakku. Kamu sama sekali bukan orang misterius. Anak ini hanyalah seorang pengungsi yang dibawa oleh Lynel, bagaimana bisa dia menjadi orang yang misterius? Ya, dia pasti berpura-pura menjadi tuan misterius untuk menakutiku. Ya, itu sudah pasti. Mendengarkan kata-kata Penatua pertama, Daryl terdiam. Penatua Agung ini, apakah ada masalah dengan otaknya? Saya telah mengungkapkan identitasku, tetapi dia masih tidak percaya. Diperkirakan bahwa dia memiliki pertempuran sengit dengan Shirley sebelumnya, dan hatinya terstimulasi. Bergumam dalam hatinya, Daryl hendak merespon. Namun, Penatua pertama tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan berteriak pada waktu itu. Kamu berani menggertakku? Jika aku tidak mengeluarkan tulang dari tubuhmu satu persatu, aku akan bersumpah untuk tidak menjadi manusia.
Kata terakhir jatuh, dan kekuatan Penatua pertama pecah, seperti bola meriam, dengan cepat meledak ke arah Daryl. Melihat letusan Penatua pertama, Daryl menggelengkan kepalanya diam-diam, dengan sedikit simpati di matanya, dan kemudian memobilisasi kekuatan roh primordialnya, sosoknya melintas dan menghindar. Kecepatan Daryl sangat cepat, dan Penatua pertama tidak menyadarinya. Dia bergegas ke pohon, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya. Untuk sesaat, Penatua Agung tertegun, dan sangat terkejut. Kecepatan apa ini? Ini terlalu cepat, saya bahkan tidak melihatnya. Tepat ketika Penatua pertama diam-diam terkejut, dia mendengar suara menggoda Daryl tidak jauh di belakang. Tidak dapat menemukannya. Aku di sini. Sial. Merasakan ejekan dan penghinaan dalam nada Daryl, Penatua pertama hanya merasakan martabatnya, seolah-olah dihancurkan dengan menginjak tanah. Pada saat itu, matanya merah darah, dia berteriak dan bergegas lagi. Benar-benar gigih. Daryl bergumam, dan menggerakkan sosoknya lagi untuk dengan cepat menghindari serangan dari Penatua pertama. Serangan itu gagal 2 kali berturut-turut, Penatua pertama tertegun, pikirannya berdengung, dan seluruh pikirannya berantakan. Orang ini terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu menghilang di depan matanya. Saya khawatir Master Gerbang Peri Giok tidak akan bisa melakukan gerakan seperti ini. Bagaimana? Pada saat ini, Daryl melihat bahwa Penatua pertama membeku di sana, dan wajahnya berubah tidak pasti. Dia segera berkata dengan setengah tersenyum. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Pada saat ini, Daryl jelas merasa bahwa Penatua pertama benar-benar panik. Puff. Ketika kata terakhir jatuh, Penatua pertama menekuk lututnya, berlutut langsung ke arah Daryl, dan berkata dengan nada gelisah. Yang Mulia, saya salah, saya menyinggung Yang Mulia tanpa bola mata, saya mohon Yang Mulia untuk membuka diri. Setelah melihat kekuatan Daryl, Penatua pertama benar-benar kehilangan kesombongan sebelumnya, dan juga benar-benar melepaskan harga dirinya saat ini. Dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian lawan, bagaimana dia bisa bertarung? Hoh! Daryl menghela nafas panjang, tanpa ruang untuk negosiasi, dan berkata dengan ringan. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu, berkultivasi dengan biayamu sendiri, dan bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke gerbang terang bulan. Setelah mengatakan itu, Daryl bersandar ke pohon dengan ekspresi santai di wajahnya, diam-diam memperhatikan reaksi Penatua pertama. Penatua pertama gemetaran, dan dia juga bertarung antara surga dan manusia di dalam hatinya. Jika saya berkultivasi dengan biaya sendiri, di hari-hari mendatang, saya tidak akan sebaik pengemis, dan saya mungkin lebih baik mati saja. Bab 6420. Tidak. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Berpikir pada dirinya sendiri, Penatua pertama menoleh dengan cepat, tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengeluarkan token Giok Master Sekte dari tubuhnya, dan menatap Daryl dengan wajah datar. Yang Mulia, saya tahu saya salah, saya seharusnya tidak bersaing untuk posisi Master Sekte. Ini adalah token Giok dari Master Sekte, dan saya akan menyerahkannya kepada Yang Mulia sekarang. Yang Mulia menerima token Giok, dan saya akan menghapus kultivasi saya. Ketika dia mengatakan ini, nada Penatua pertama sangat tulus, tetapi ada sedikit kesuraman di matanya. Dia memikirkannya, dia tidak boleh meninggalkan kultivasinya, tetapi kekuatan orang di depannya terlalu kuat, dan konfrontasi frontal tidak diragukan lagi mencari kematian. Ketika pihak lain mengambil alih perintah batu Giok, dia akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Daryl tidak tahu sempoa kecil di hati Penatua pertama, dan ketika dia melihat dia mengeluarkan perintah batu Giok Master Sekte, dia menggaruk kepalanya dan berpikir. Token Giok Master Sekte ini adalah simbol status. Lynel tidak jahat padaku. Akan memalukan menjadi Master Sekte tanpa perintah batu Giok. Sekarang membantunya mendapatkan kembali perintah batu Giok adalah semacam hadiah. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl datang perlahan dan berkata kepada Penatua pertama.
Oke, berikan padaku. Dalam hati Daryl, Penatua pertama sudah tidak bisa terbang, dan dia tidak takut dengan trik apa yang akan dia mainkan. Hahaha. Melihat Daryl mendekat, Penatua pertama sangat bersemangat, dan segera mengulurkan tangannya dan menyerahkan token giok Master Sekte. Daryl tidak berbicara omong kosong, jadi dia siap untuk menerimanya. Pergi ke neraka. Namun, pada saat ini, Penatua pertama tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras, dan membanting telapak tangannya ke jantung Daryl. Dengan telapak tangan ini, Penatua pertama mencoba yang terbaik untuk menahan semua kekuatannya, dan telapak angin menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Karena jaraknya terlalu dekat, Daryl tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali, dan langsung dipukul di jantung oleh telapak tangan ini. Pada saat itu, dia mengerang dan tubuhnya terguncang mundur beberapa langkah. Namun, Daryl dilindungi oleh teratai merah Dharma Karma, jadi meskipun telapak tangan ini sangat kuat, itu tidak melukai Daryl secara serius. Sial. Tapi meski begitu, Daryl ketakutan dan marah. Setelah menstabilkan sosoknya, dia menatap Penatua pertama dan berkata dengan dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu ingin menemukan jalanmu sendiri. Ini tidak mungkin. Melihat bahwa Daryl hanya terguncang mundur beberapa langkah dan tidak menerima banyak kerusakan sama sekali, Penatua pertama gemetar di dalam hatinya dan benar-benar tercengang. Mendengar kata-kata dingin Daryl, rasa dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Apakah itu manusia? Di telapak tangan itu barusan, dia mengintegrasikan keterampilan hidupnya, tetapi sebagai hasilnya, tidak terjadi sesuatu dengan pihak lain. Terkejut, Penatua pertama bereaksi dengan cepat, berbalik dan berlari. Lari. Daryl tidak mengejar, tetapi menatap bagian belakang Penatua pertama, dan mengucapkan beberapa kata. Saya katakan, kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu. Ketika suara itu jatuh, Daryl perlahan mengangkat tangannya, dan api ungu mengembun dalam sekejap, melompat-lompat di telapak tangannya. Api itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi saat itu mengembun, seluruh hutan di sekitarnya ditutupi oleh panas terik. Ya, itu adalah api karma teratai merah. Awalnya, Daryl tidak ingin melakukannya sendiri, karena penjahat seperti Penatua pertama tidak sebanding dengan tangannya sendiri. Hanya saja, Penatua pertama itu terlalu berbahaya. Dia berpura-pura lembut dan ingin melakukan serangan mendadak, jadi Daryl tidak tahan lagi. Apa ini? Merasakan panas terik datang dari belakang, Penatua pertama gemetar dan melihat ke belakang tanpa sadar. Melihat api di tangan Daryl, Penatua pertama entah kenapa ketakutan. Pada saat ini, Daryl melambaikan telapak tangannya sesuka hati, dan api karma teratai merah menarik cahaya ungu merah, dan dengan cepat berjalan menuju Penatua pertama. Melihat nyala api yang meletus, Penatua pertama ketakutan dan ingin mempercepat langkahnya pada saat itu. Namun, yang tidak dia duga adalah api karma teratai merah tampak ringan dan lambat, tetapi api itu datang kepadanya dalam sekejap mata. Pada saat itu, Penatua pertama tidak punya waktu untuk menghindar, dan tiba-tiba terkena api karma teratai merah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar. Arg! Suhu terik terus menyerang, dan Penatua pertama menjerit nyaring, dan menamparkan tubuhnya pada saat yang sama, mencoba memadamkan api. Namun, api karma teratai merah, tidak seperti api biasa, tidak dapat dipadamkan sama sekali. Setelah beberapa saat, jeritan Penatua pertama menjadi lebih rendah, dan dia jatuh ke tanah tanpa bergerak. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya dibakar menjadi abu terbang.